nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku. Hanyalah untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu berdiam di hadirat-Mu. Dan inilah hati kami Tuhan. Pagi hari ini Kau memberikan hati kami yang terbaik untuk Kau. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
Pagi hari ini kami mau berikan hati kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Akan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi di ibadah pagi hari ini. Apa kabar saudara semua? Ketika saya menanyakan apa kabar, saya bukan hanya memberikan sebuah pertanyaan yang dijawab, tetapi ini juga sebuah pertanyaan retoris yang artinya saudara pasti baik-baik saja jawabannya. Tidak perlu diragukan lagi karena saudara punya Allah yang baik. Amin. Nah, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari saudara yang ada Alkitab, saudara bisa buka bersama-sama dalam Hagai pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai nanti kita lihat sampai ayat yang keberapa. Kita baca dulu dari ayat yang ke-8. Dikatakan di sini saudara, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini merupakan sebuah pengingat bagi kita semua. Bahwa hari-hari ini hal yang harus kita perhatikan bersama. By the way saudara, di ayat yang ke-7 itu dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sebetulnya di dalam bahasa Inggris itu dikatakan consider
your ways. Pertimbangkan jalan-jalanmu. Nah, mengapa kok dinasihatkan begitu? Ya hari-hari ini, musim-musim begini, sebetulnya ini firman untuk segala musim, tetapi ini khusus bagi momen ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempertimbangkan langkah kita, jalan-jalan kita. Dan ayat yang ke-8 dengan lebih tegas lagi dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Mungkin bagi kita ini sebuah ayat yang berarti biasa. Tapi ketika saya membaca ayat ini saudara, impresi yang saya dapatkan adalah di mana kita itu dinasehatkan untuk membangun yang namanya place of worship. Memang tidak mudah, kenapa? Dikatakan naiklah ke gunung. Kita semua tahu yang namanya naik ke gunung itu tidak mudah. Bahkan beberapa hari yang lalu saudara, tim dari Gereja Allah Baik Mojokerto itu bukan naik ke gunung, tapi naik mobil ke gunung dan setelah sampai di gunung melakukan kegiatan syuting sedikit untuk ibadah anak, ya, ibadah anak-anak. Naiknya cuma sedikit jalannya, itu tidak mudah. Yang namanya naik ke gunung itu memerlukan effort. Dan bukan cuma effort, tapi effort tambahan. Tidak gampang. Perlu mengorbankan sesuatu. Kalau saudara rindu untuk membangun waktu kualitas khusus dengan Tuhan, saudara harus effort. Paling tidak saudara menyediakan waktu khusus untuk bisa bersama-sama dengan Dia di dalam hadiratnya. Entah itu pagi hari, entah itu malam hari. Lebih indah lagi kalau bersama dengan keluarga, ada mitsbah keluarga. Memerlukan effort. Dan juga dikatakan tidak cuma naik ke gunung, tetapi bawalah kayu. Karena saudara kalau cuma naik dengan tangan kosong, tidak ada place of worship yang akan dibangun. Apa sih maksudnya naik ke gunung, bawa kayu? Sebetulnya ini terjemahan bebas saya. Gunung itu sedang berbicara mengenai hadirat Tuhan. Ayo kita naik ke hadirat Tuhan, membawa kayu. Kayu itu apa? Pujian dan penyembahan kita. Sacrifice of praise, korban pujian penyembahan. Bawa pujian penyembahan. Supaya apa? Kita bisa membangun rumah, dikatakan R-nya huruf besar. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Apakah memangnya, Pak, kalau kita tidak bangun rumah, kita tidak bawa pujian, tidak ada kemuliaan Tuhan? Ada, tapi kemuliaan Tuhan tidak akan ada di tempat saudara. Karena dikatakan dengan jelas, aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku, huruf besar, di situ. Situ itu mana? Di rumah yang saudara bangun. Di tempat penyembahan yang saudara bangun. Dalam kehidupan saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara perlu tahu kemuliaan Tuhan ketika dinyatakan itu paketnya banyak yang menyertai. Kemenangan, kebebasan, kesembuhan, jalan keluar, mujizat yang besar, itu sudah paketan lengkap. Oleh karena itu hari-hari ini mungkin ini merupakan sebuah pengingat bagi kita. Supaya kita kembali naik ke gunung. Artinya datang ke hadirat Tuhan. Membawa pujian, membawa penyembahan. Sehingga akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tempat kita. Dan kenyataannya yang sering terjadi itu di ayat 9. Kenyataan yang sering kita hadapi adalah kita mengharapkan banyak di ayat yang ke-9. Tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Loh, kok jahat Tuhan? Oleh karena apa? Di ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di sini bukan sedang menyatakan bahwa Tuhan itu egois. Di sini bukan sedang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil.
tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita prioritas. Tuhan ingin rencana dahsyatnya itu terjadi. Tuhan ingin rencananya itu tepat sasaran. Bukan Tuhan yang bisa meleset, tetapi kita yang bisa meleset karena dosa. Ingat kata dosa dari bahasa Yunani itu adalah amartia, yang artinya to miss the mark, melenceng dari sasaran. Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Tetapi Tuhan mau supaya kemuliaannya itu benar-benar nyata. Oleh karena itu harus ada place, harus ada tempat, harus ada wadah di mana bisa dinyatakan tepat sasaran. Ayat yang ke-10 ini dilanjutkan lagi. Oleh karena itu langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Nah, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita semua. Ingat saudara, seperti yang pernah saya sampaikan mengenai pencobaan, Tuhan itu tidak pernah mencobai, tapi Tuhan itu examine, Tuhan itu menyelidiki, Tuhan itu proof, membuktikan, approval, ya. Oh ya ini centang, seperti itu kurang lebih. Tuhan tidak pernah main-main sama anak-anaknya, tapi Tuhan menginginkan anak-anaknya memiliki sebuah wadah di mana ketika dia mencurahkan sesuatu, kita punya tempatnya, kita punya rumahnya, kita punya wadahnya. Bukan kebetulan kalau tahun ini firman Tuhan menasihatkan kepada kita, tema tahunan kita adalah menabur dan menuai. Di ayat yang ke-6, coba kita naik sedikit. Dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat ini bukan berbicara mengenai Tuhan yang curang. Wong kita yang usaha kok Tuhan tidak memberkati. Padahal katanya dikatakan bahwa kita tidak boleh malas, kita harus usaha. Ya memang betul. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya tanpa ada place of worship, ada sesuatu yang missing dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kurang lengkap, ada sesuatu yang hilang. Makanya di ayat yang ke-8 dinasihatkan naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Zaman dulu saudara, orang yang naik ke gunung, saudara lihat, saudara ingat Abraham ketika disuruh oleh Tuhan untuk naik ke gunung untuk mempersembahkan anaknya. Apa yang dibawa? Kayu. Zaman dulu konsepnya seperti itu. Itu untuk membangun mezbah, tapi ini kaitannya untuk mendirikan rumah. Nah, pada pagi hari ini saudara, perhatikanlah keadaanmu, kata LAI. Kalau kata terjemahan bahasa Inggrisnya, pertimbangkan jalan-jalan saudara. Hari-hari ini, ayo bangun place of worship, bangun rumah penyembahan Anda kepada Tuhan. Rumah penyembahan itu bukan berarti menuntut saudara untuk doa syafaat 24 jam dalam sehari. Yang penting bukan kuantitas, tetapi yang penting adalah kualitasnya. Kalau waktu saudara bersama Tuhan itu berkualitas, di mana saudara itu benar-benar bisa fokus pada Tuhan. Dan saudara merasakan jamahan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Setiap hari bangun place of worship, bawa kayu, bawa pujian penyembahan. Sehingga kualitas bersama dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan kualitas hidup kita. Kualitas surgawi itu yang akan melingkupi kualitas hidup kita. Sehingga ketika dunia semakin gonjang-ganjing tidak menentu, kita tidak terpengaruh karena kualitas kita bukan kualitas duniawi tetapi kualitas surgawi. Oleh karena itu saudara sekalian, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan ini. Firman Tuhan menasihatkan, perhatikanlah keadaanmu, pertimbangkanlah jalan-jalanmu. Jangan sampai saudara itu orang yang tahun ini melakukan firman, yakni menabur, bahkan mungkin taburan saudara itu banyak, tetapi pulangnya hasilnya sedikit. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi ada sesuatu yang missing. Ke gereja bukan hanya untuk datang, atau ibadah online bukan hanya datang.
Alah gereja lah paling pengen duitku tok, salah kaprah. Tapi gereja itu untuk mengingatkan kita bahwa harus ada worship antara kita dengan Tuhan. Harus ada sebuah hubungan yang berkualitas. Mungkin saudara sedang menikmati berkat tetapi kok rasanya belum cukup karena ada yang missing sehingga tidak ada kepuasan. Mungkin saudara sedang bekerja keras supaya bisa membalikkan keadaan dalam new normal ini. Tapi kok rasanya selalu ada yang bocor. Karena no place of worship. Karena yang saudara bangun menurut nasihat firman ini. Rumah kita terus, tapi rumah R huruf besar itu tidak pernah dibangun. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan bangun rumah itu. Maka aku, kata Tuhan, akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang kami dengarkan. Mungkin ini nampaknya begitu sederhana, tetapi kami tahu firman yang kami dengarkan tidak pernah sia-sia. Kami akan mengalami kuasa firman itu terjadi dalam hidup kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita semua, bagi kami semua yang hari-hari ini sedang menghadapi kemustahilan. Kami tidak mau lihat kemustahilan itu, tapi kami mau pandang pada Tuhan atas segala kemustahilan. Dia yang sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan, terima kasih. Terus berbicara dalam hati kami, biar melalui firman yang kami dengarkan ini, kami dikuatkan. Firman yang kami dengarkan ini membuat kami semakin mendekat pada Tuhan. Membuat kami semakin sadar, membuat kami semakin mawas diri. Terima kasih berkat-Mu atas kami semua. Kami semua sehat, kami semua diberkati untuk menjadi berkat. Dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Dan dalam masa-masa pandemi menuju new normal ini, kami semua dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.